Nah, kira-kira gimana? Ketika tadi kan sempat cerita, masuk ada perlawanan, itu gimana? Cara memenangkan hati mereka atau udah scrap semua ganti orang baru? Saya penasaran perlawanannya sekeras apa sih Nia? Saya pernah dilawan satu tempat kerja. Mereka itu tidak menerima saya dan langsung datang satu-satu kayak ya nggak menerima. Ke kakak saya dia komplain, jadi nggak langsung ke saya ya, jadi heboh. Kemudian juga ada yang datang ke saya. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom. Pada hari ini Anda harus dengar apa yang ada dalam video ini. Begitu Evia? Pernah nggak sih anak muda yang masuk ke perusahaan keluarga, tiba-tiba harus handle bawahan-bawahan, tapi notabene udah jauh lebih senior dan lebih pengalaman dari Anda karena kerja udah lama. Itu pasti banyak yang struggle. Nah, hari ini kita akan belajar dari narasumber kita yang sudah mengalami dan mengatasinya. Oke, boleh langsung memperkenalkan diri? Halo, saya Natania Woruntu, saya adalah Managing Director dari Jimmy Woruntu dan Neo Hair. Dan saya melayani di Kostum Stylist KMS dan juga sponsor di sebuah CG di KMS juga. Jadi panggilnya Nia gitu ya. Nia, boleh nggak sedikit perkenalan backgroundnya Nia gitu? Studinya apa? Kira-kira nyambung nggak dengan apa yang dialami sekarang ini? Jadi saya itu lulusannya dari Petra, itu adalah manajemen pemasaran. Kemudian saya melanjutkan double degree saya di Belanda. Jadi sangat jauh berbeda dengan yang saya pegang sekarang ya bisnisnya gitu kok. Lalu kira-kira Nia waktu itu punya mimpi seperti apa? Apa sempat yaudah mau berdiri sendiri atau mau berkarir di Belanda atau sebelum akhirnya memutuskan balik? Pernah. Waktu saya di Belanda, saya pasti kan kita ekspektasi anak-anak muda pengen lah kalau di luar negeri nanti sekaligus berkarya di sana. Itu sudah saya pikirkan, tetapi tidak seindah dan semulus itu. Ketika saya hadapi realita, ternyata seperti ini ya. Di sana kok yang saya kesalkan di zamannya saya itu tidak ada CG Europe seperti sekarang. Jadi saya ini merasa alone dan lonely di sana itu. Strugglingnya cukup berat ya untuk anak-anak yang ibaratnya baru ke sana, culture shocknya juga berbeda, disiplinnya juga beda. Ketika saya di sana ya saya pengen bekerja juga dong, tapi saya mendapatkan visi, aku harus pulang. Karena orang tua saya di Indonesia, bisnisnya masih saya lihat masih bisa kita kembangkan. Ngapain saya harus susah di sini ngembangkan bisnis orang lain? Kenapa saya nggak pulang? Gitu. Ini malah kebalikannya ya, berarti hujan batu di negeri orang, hujan emas di negeri sendiri. Oke, nah tapi titik balik apa yang menyebabkan akhirnya pulang? Apakah papa yang minta atau gimana gitu? Enggak sih, kalau papa minta pulang sih enggak. Tapi harapan semua orang tua pasti menginginkan anaknya melanjutkan bisnis orang tua ya. Dan papa saya pun juga strateginya bagus. Dia suka ngiming-ngimingin saya ketika saya komplain. Pak di sini tuh begini-begini. Enak ikut papa toh, enak toh. Jadi situ saya, iya ya, enak ikut papa ya gitu loh. Jadi kayak sadar tuh papa saya itu juga strateginya bagus gitu loh. Halus ya, ngasih rasanya halus ya. Spill dikit-dikit. Gitu. Terus waktu balik ke Indonesia langsung kerja sama papa? Apa yang dikerjain sama Nia? Ya, kalau saya langsung ke Indonesia, saya langsung ikut orang tua saya, ikut papa saya ya. Papa saya ini waktu saya masuk itu saya kaget. Lihat manajemennya, saya bukan bilang manajemennya jelek ya, tapi agak berantakan, tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Apa yang dipelajari, SDM-nya, disiplinnya, semuanya itu menurut saya jauh. Dan itu saya melihat, ini harus saya benarin gitu loh. Saya masuk, saya pengen gimana caranya terjadi perubahan. Nah, itu. Nah, pada waktu itu kira-kira perusahaannya papa ada berapa outlet gitu? Kurang lebih saat itu ada 4 atau 5, tapi kondisinya hanya beberapa yang menurut saya oke ya, tapi tidak seperti yang sekarang gitu. Oh, jadi masih ada konservatif, masih kayak tradisional ya gitu. Oke, dari 4 cabang ada yang sudah tidak baik, ada yang masih belum gitu ya. Iya. Nah, terus gitu. waktu Nia pulang dengan segala idealismenya dan segala pengalamannya dari luar negeri, kira-kira apa yang Nia lakukan waktu di perusahaan itu? Yang saya lakukan pertama itu gimana saya itu bisa masuk dan diterima di situ tuh, karena untuk generasi kedua kayak kita yang apalagi perusahaannya mungkin buat kalian yang sudah settle tuh akan sulit gitu loh. Dan itu adalah orang tua harus mensupport, peran orang tua tuh penting. Dimana peran orang tua itu harus berani memberikan kebebasan ya. Biasa ada orang tua yang pengen kontrol anaknya, takut anaknya bikin salah. Tapi papa saya enggak.
Papa saya itu membiarkan kita itu berbuat salah sebanyak mungkin selama papa ini ada. Biasanya orang tua tidak berani. Nah, kemudian kita pun saya ini waktu masuk, bukan saya datang juga menenteng membawa, oh ini saya ini anaknya owner gitu ya. Gitu. Lalu siapa saya? Saya pun juga tidak memiliki skill apapun di situ. Mereka bisa skill inilah, saya ini siapa? Hanya lihat, oh anaknya bos. Ya nggak kira dianggap toh. Terus saya datang menenteng, nggak bisa. Jangan cara kayak gitu. Yang akan saya dapat adalah penolakan. Kita nggak ngapain aja sudah ada penolakan, apalagi kayak gitu. Nah, bagaimana saya bisa memenangkan hatinya mereka? Itu yang saya pikirkan, yang saya masuk pertama. Kalau mau kerja sama papa saya bilang, kalau kamu ikut sama papa akan bikin keras gitu loh. Papa saya sudah ngomong, kalau kamu lebih baik ikut di luar dulu. Tapi enggak, kita memilih, saya dan saudara-saudara saya untuk masuk. Dan saya ini tahu resikonya, dan papa saya ini papa yang luar biasa. Papa saya ini berani memberikan kuasa ya, tidak takut gitu loh. Biasanya kan ada orang tua yang super power, controlling gitu loh. Walaupun ending-endingnya kita juga memberikan laporan dong gitu loh ke papa saya gitu. Ini keleluasannya langsung seperti apa nih? Apakah masuk langsung nih handle cabang, udah langsung jadi managing director atau gimana? Enggak, jadi waktu saya masuk pertama, papa itu bilang, ayo kamu lihat ada yang kamu rubah. Saya masuk pertama, saya nyapu loh. Nyapu dulu. Nyapu. Papa saya tuh itu, saya nyapu dulu, saya juga ngelihat gimana operasionalnya. Nyapu beneran ya, bukan beneran. menyapu kekacauan ini. Jadi hal-hal yang ini loh, maksudnya bukan jadi tukang sapu, enggak. Maksudnya papa lihat apa yang kamu bisa bantu ini. Jangan malu mulai dari nol. Tapi papa saya tuh benar-benar dari nol. Dan di situ papa juga bilang, ayo kamu udah mulai. Papa saya udah ngasih saya tuh step-stepan. Dan saya biasanya gini, dalam 1 bulan, oh saya akan laporan ini, Pak yang harus dirubah gini-gini. Lah ayo rubah. Dan saya ini juga bukan tipikal anak yang komplain ya ke orang tua. Oh Pak ini stafnya begini-begini. Enggak. Jadi saya tuh tampung dulu, karena saya merasa saya bisa di Belanda seperti itu. Kenapa saya di sini kok jadi lembek gitu? Enggak gitu loh. Jangan kita manja-manja gitu loh. Nah, ketika saya ngelihat seperti itu, papa saya kan juga ngelihat, oh anak ini bisa. Orang tua kan bisa melihat toh kemampuan mental anak kita tuh seperti apa. Di situ papa saya mulai kasih, oh ya ini. Sampai akhirnya terjadi satu cabang itu yang papa hebatnya itu, saya dikasih orang-orang baru semua itu berdasarkan saya. Jadi saya wawancara semua sendiri, saya nego semua sendiri, saya rekrut sendiri, bangun tim dari nol. Ini cabang baru atau cabang yang existing? Cabang baru. Oh cabang baru, jadi dibukain baru semua dengan caranya Nia gitu? Betul, dengan budaya baru saya. Kemudian yang cabang lama pun juga pelan-pelan, karena papa lihat dari cabang yang baru ini bisa nggak kita nih handle atau enggaknya. Kemudian di cabang yang lama, otomatis orang-orang lama akan melihat, oh ini loh ada hasilnya. Kalau mereka kita kerja tapi nggak ada hasilnya, mereka juga nggak respect ya gitu loh, mau ikut gimana. Nah sebelum kita nanti masuk ke yang dengan bagaimana menghandle karyawan ini atau pegawai senior, gimana caranya, yang saya pengen tahu, pernah nggak ada, kan bisa jadi apakah semua yang Nia lakukan berhasil 100% gitu ya. Tapi kan Papa tadi bilang kasih ruang untuk berbuat salah. Ada nggak kira-kira contoh misalnya Nia ternyata berbuat salah yang ternyata itu jadi pembelajaran gitu ya, juga buat teman-teman. Ya. Jadi saya itu, mungkin kita pulang itu kan pada saat itu on fire ya, idealis apa semua. Ternyata manajemen yang saya berikan tuh terlalu cepat untuk diterima. Nggak mungkin semua tuh bisa balik tangan. Perlu prosesnya terlalu cepat. Terlalu cepat. Sehingga mereka belum bisa menerima. Akhirnya otomatis yang tidak bisa terima ini pergi. Nah dan itu saya ngelihat, wah saya terlalu ini ya gitu loh. Ego saya ya gitu loh, pasti. Tapi papa saya tuh tidak pernah gini ya. Waktu kita bikin salah, orang tua saya tuh tidak pernah, ya kamu gini, enggak. Dia membackup, nggak apa-apa gitu loh. Dengan omong itu kita kan kerasa udah tahu bersalah sendiri ya gitu loh. Saya lihat, oh oke, papa saya seperti ini percayanya kepada saya. Jadi saya bagaimana cara memperbaiki. Dari situ kita pasti bikin salah kok. Tapi jangan bikin salah, jangan sampai salahnya itu sama. Dan saya bersyukur kesalahan yang saya bikin selalu berbeda. Berarti saya anggap, oh saya naik level gitu loh. Itu yang saya... Dulu kita diskusi lebih lanjut, ada baiknya kita mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Saya ambil dari 1 Raja-Raja 12 ayat 8. Tapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Di sini konteksnya adalah Raja Rehabeam.
sudah mewarisi kerajaan dari Raja Salomo yang super bijaksana, super berkuasa, super kaya dan sebagainya. Nah, di situ mungkin bisa aja ada satu pressure gitu ya dalam diri Rehabeam, dan di situ sebenarnya Rehabeam pertama kali sudah melakukan satu langkah yang benar, yaitu dia meminta pendapatnya tua-tua, dan pendapatnya tua-tua itu harusnya kalau kita baca itu benar-benar bijaksana. Tapi ternyata tidak cukup dengan itu, dia merasa oke, sebagai anak muda ada baiknya aku dengerin dengan teman-teman sebaya. Tapi teman-teman sebaya malah memberikan satu saran yang menurut kita sebenarnya itu super tidak bijaksana. Di sini saya tidak mengatakan bahwa yang muda selalu tidak bijaksana, enggak seperti itu ya. Tetapi apa yang menjadi pemikiran dan keputusan Raja Rehabeam justru malah membuat satu keputusan yang tidak bijaksana, berdasarkan impulsif, berdasarkan apa yang menjadi nafsunya atau perasaan anak muda, yang akhirnya harga yang harus dibayar sangat mahal. Kerajaannya terpecah. Yang satu Israel di bawah pemerintahnya Yerobeam, yang satu lagi Rehabeam cuman ada suku Yehuda dan dengan suku Lewi dan beberapa sedikit segelintir suku Benyamin. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa apa? Ada plus minus sebenarnya generasi muda sama generasi tua. Challenge anak muda biasanya idealisme, punya idealisme yang berkobar-kobar, apalagi baru pulang studi gitu ya. Temukan hal-hal yang bling-bling, wow gitu ya. Terus juga pengen segera bersih-bersih, membangun sistem dengan modernisasi dan lain-lain, dan juga pembuktian diri. Nah, hal yang terakhir ini kita perlu waspada, perlu hati-hati, karena pengen segera membuktikan diri di hadapan orang tua. Ini loh, aku sudah berprestasi begini dan begitu, dan mentalitas instan untuk mendukung pembuktian diri, benar-benar kita perlu waspada dan berhati-hati. Kenapa? Karena di sisi lain, apa yang pegawai senior punya, apa yang orang tua punya gitu ya, punya loyalitas yang pasti pegawai senior ini. Itu diuji oleh waktu selama berapa puluh tahun, berapa belas tahun, dan itu loyalitas itu terkadang tidak bisa dibeli oleh apapun. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman walaupun kita tidak bisa berdasar pada pengalaman untuk membuat satu keputusan di masa depan, tetapi pengalaman ini ada baiknya juga, kita bisa jadikan itu sebagai satu referensi. Jadi bagi masing-masing dari kita semua yang sedang berpikir aku akan masuk ke bisnis orang tua dan akan ada pegawai senior dan sebagainya, ada baiknya kita melihat oke, sebagai anak muda kita punya ini, tetapi belajar dari orang tua kita juga punya hal yang itu. Mari sama-sama kita jadikan itu sebagai referensi, datang ke hadapan Tuhan, duduk di dekat kaki Tuhan Yesus, lalu kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Dan saya percaya ketika kita menyerahkan segala sesuatunya, berlutut di depan kaki Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, di perusahaan keluarga ini sama saudara-saudara juga? Sama saudara-saudara bertiga. Oh, pembagiannya kayak gimana nih? Jadi gini, saya sama kakak. Pembagian tugas kan? Iya, pembagian tugas. Atau pembagian saham? Rahasia itu kok. Ya, itu. Jadi saya itu bertiga, saya sama kakak saya yang masuk dulu, kemudian saya dan adik. Jadi kakak ini di bagian produksi rambut ya, karena saya juga di bidang neo hair tadi adalah bidang produksi rambut palsu. Betul. Ya, dia fokus di situ, dan adik saya ini fokus di operasionalnya. Dia adalah art director kita. Operasional salon? Yang dia berpikir, oh gimana mau tren ini, oh ada harus gimana yang kita harus punya, inovasi-inovasi kreatifnya. Kemudian di saya ini adalah bagian marketingnya dan juga bagian keuangannya, juga admin-adminnya. Gitu. Oh, itu bagiannya. Jadi kita dibagi, jadi papa itu sudah membagi kita masing-masing sesuai dengan kelebihan kita. Jadi kita tuh minim konflik karena setiap anak tuh sudah dikasih tahu. Ini pada saat masuk kerja? Udah langsung? Sudah enggak, sambil jalan. Jadi kita tuh semua pertamanya sama, tapi berjalannya waktu kan kita kelihatan. Oh, menonjol di mana sih ini anak, dan papa itu langsung dengan berjalannya waktu yang enggak lama lali, kurang lebih berapa tahunan ya, 5 tahun, kurang dari 5 tahun kan kita baru kelihatan, oh anak bertiga nih gimana bagusnya. Di situ papa saya sudah bagi, dan kita ini papa saya tuh suka investasi waktu. Di waktu senggangnya atau hari Minggu atau dia sebelum berangkat kerja, kita dikumpulkan gitu loh. Diomongkan, kadang sendiri-sendiri. Papa suka ngajak kita ngafe, dibahas gitu. Gimana. Jadi penting, papa saya tuh sangat quality time. Dia nggak punya waktu yang banyak karena papa saya ini sibuk banget dari Senin sampai Sabtu. Tapi dia meluangkan di waktunya hari Senin, dia korbankan tamunya untuk punya waktu sama anaknya heart to heart. Gitu loh.
visinya gimana, kamu gimana gitu loh. Waduh, ini kalau udah dibagi seperti yang tadi 3, papa sebagai apa ini? Papa tinggal yang jelajah ya. Nggak, Papa konsultan lah. Papa masih Papa masih aktif, tapi Papa lebih baik sebagai konsultan kita. Papa udah nggak banyak ikut-ikut di managing Udah kita. percaya banget ya, Sudah lepas. Karena nggak mungkin mau sampai kapan gitu loh. Jadi orang tua juga harus pikir mau sampai kapan. Kita juga kerja kan nggak enak ya kalau orang tua nih kontrol kita mau maju nggak bisa. Mau maju ada yang ini. Nah itu. Jadi Papa saya benar-benar kasih berani. Ini jadi peran orang tuanya udah sangat kuat sekali ya kok ya. Makanya tadi udah konfliknya udah sangat minim karena udah dari depan udah langsung dibagi dijelas gitu. Mau minimalkan konflik dan akhirnya jadi lebih ngebut ya, secara performance. Kita masuk ke bagaimana menghandle ini ya, anak buah. Nah kira-kira gimana? Ketika tadi kan sempat cerita, masuk ada perlawanan, itu gimana? Cara memenangkan hati mereka atau udah scrap semua ganti orang baru? Saya penasaran perlawanannya sekeras apa sih Nia? Saya pernah dilawan satu tempat kerja. Mereka itu tidak menerima saya dan langsung datang satu-satu kayak ya nggak menerima. Ke kakak saya dia komplain, jadi nggak langsung ke saya ya, jadi heboh. Kemudian juga ada yang datang ke saya ketika saya melakukan perubahan. Nah, tapi bersyukurnya juga saya ini sangat mengandalkan ini ya. Saya ini orangnya fokus, konsisten, dan saya apa pun yang saya lakukan, saya tuh selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana gitu loh. Ini kita tunggu-tunggu ya. Gimana mengandalkan Tuhan dan cerita seperti apa? Gimana ya, setiap pekerjaan yang saya lakukan atau apa tuh saya selalu bawa sama Tuhan karena saya pernah mengalami saya ini melakukannya semua sendiri tuh capek, lelah gitu. Dan waktu yang pertama saya yang punya masalah ini, saya percuma mau bersusah payah juga gimana gitu loh kalau mereka gini. Tapi tiba-tiba Tuhan tuh suka memberikan hikmat kepada saya dengan karakter yang seperti ini gimana gitu loh. Saya tahu saya punya kekuatan ini, saya orangnya konsisten dan mau nggak mau mereka akan menerima. Di situ saya pantang mundur loh. Memang saya harus tahu harga yang saya bayar gimana. Kalau saya ini merasa ini benar, saya harus benarkan. Saya nggak ngikut arus gitu loh. Karena saya tahu gini loh. Dan mereka yang tidak akan sevisi sama saya, otomatis mereka akan pergi. Dan saya tidak akan kecewa. Saya tidak akan menyesal karena saya sudah memberikan yang terbaik. Pikiran saya, selama mindset saya benar, apapun yang saya lakukan itu benar. Dan berjalannya waktu pun, saya juga bersyukur saya di CG. Banyak hal-hal yang bisa saya terapkan, sistem dari CG ini saya terapkan di perusahaan saya menghandle. Dan cara menyampaikan visi pun, ya seperti Ko Adrian, seperti gereja ya, banyak menanamkan visi. Setiap pertemuan ada, dicekokin, jiwa, sama. Saat kita meeting, kita apa, kita sampaikan, kita ini maunya gimana, visinya kita gimana, budaya apa gitu loh. Lama-lama mereka akan menangkap mimpi kita, mereka akan menangkap visi kita, tapi kalau kita nggak pernah ngomong, tinggal kita ngomel-ngomel gini, percuma, mereka akan jadi robot, mereka tidak punya hati. Kita gini aja juga, mereka masih ombang-ambing, lah kita gimana tidak bikin ombang-ambing sama seperti gereja ini. Visi diterangkan terus, dibahas terus, dimeetingkan terus gitu. Jadi ini mungkin mirip dengan apa yang dilakukan papanya Nia ke anak-anaknya ya? Terus itu yang dilakukan Nia ke anak buahnya Nia juga gitu ya? Sorry, tadi saya penasaran, tadi ada pertanyaan jawabannya. Saya dulu pernah kerja, kan nyerahin sama Tuhan terus gitu. Karena udah capek, dulu pernah kerja tanpa Tuhan. Maksudnya gitu? Ya. Boleh sharing nggak Nia? Bedanya nih, kerja tanpa Tuhan dan dengan Tuhan. Ini bedanya kerja dengan Tuhan dan tanpa Tuhan itu kita itu tidak ada damai sejahtera pasti. Sukacita pun juga hilang, pikirannya lelah. Nah kemudian kita akan merasa lonely itu pasti. Karena apa ya, kita strugglingnya ini, terus hanya mikirnya di duniawi. Nah kalau kita punya fisik, kita kerja ini buat siapa sih? Kerja tuh bukan hanya untuk diri, tapi pertanggungjawaban kita ke Tuhan gitu loh. Apa yang kita punya ini semua dari Tuhan, jadi kita tuh lebih relax gitu loh. Kita punya Bapak kita tuh gak usah takut dengan masalah apa, karena masalah itu akan datang, tapi Tuhan itu mendampingin. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Itu saya alamin. Tapi kenapa Tuhan seperti itu? Tuhan itu pengen mengubahkan karakter kita. Saya bisa ngeliat positifnya. Kalau dulu capek. Kerja setengah mati kayak dari jam 12 jam kayak security, tapi sama aja gitu kayak loh. Security. Kan takut ya dijagain terus dipenelengin dulu. Kok ini enggak gitu. Kita bisa, Tuhan saya udah melakukan yang terbaik.
Tapi apapun hasilnya tuh Engkau gitu loh. Kita sudah lebih legawa, lebih tenang. Dan pembawaan hati kita pun juga nggak jedar-jedar karena sudah tenang gitu loh. Tuhan atur kok, Tuhan atur. Mau gini, mau itu Tuhan atur. Dan Tuhan akan lindungi kok gitu loh. Tuhan akan jauhkan pekerjaan kita dari rancangan-rancangan nggak baik. Itu saya alamin semuanya. Dengan saya dulu yang kerjanya sampai 12 jam, sampai 14 jam dengan saya ini. Hasilnya lebih jauh gitu loh. Karena dulu kita ini kerjanya lihat cuan, profit. Kalau ini ya iya, tapi lebih kita fokusnya tuh sudah beda. Saya bisa duduk di sini meluangkan waktu. Dulu saya nggak mau. Waktu saya berharga. Time is money ya dulu ya. Jadi beda gitu. Iya, sebagai usaha salon kecantikan, kemarin waktu pandemi it's a big hit pasti. Ya karena makanan masih bisa jalan gitu. Kalau salon kan pasti udah gitu kan ya. Boleh sharing nggak? How did you survive? Itu pukulan yang cukup amat sangat berat ya bagi kita satu keluarga juga, apalagi saya juga punya pabrik juga dan harus produksi terus, berapa orang yang saya harus hidupin dan juga tanggung jawab saya di sini. Dan ada orang yang meninggalkan kita, bukan meninggalkan kita begitu aja, melemparkan ininya semua. Itu saya itu nggak bisa gimana ya, kalau bukan tanpa Tuhan itu saya mungkin nggak bisa sekarang ini. Tapi di situ pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan tuh bekerja. Saya waktu COVID itu hanya bisa buka 8 kali aja. Dalam berapa bulan? Yang terakhir kan ada SPBB yang terakhir ya, itu kan kita boleh buka, tapi kan dibatasin, saya hanya buka 8 kali. Sebelumnya saya nggak bisa buka sama sekali. Jadi saya tuh bilang bingung, Tuhan gimana ini? Anak-anak saya tidak ada yang hilang satupun. Mereka tetap setia dan loyal pada kita, loyal sama kita. Dan saya waktu buka 8 kali itu, Tuhan itu cukupkan. Angka saya tuh bisa sama, tinggal susuk berapa ribu. Jadi saya ini enggak. Jadi angka pendapatan dengan yang harus saya keluarkan cuma 8 kali itu. Enggak luar biasa. Kalau bukan dari Tuhan itu, sudah saya nggak bisa ngomong gitu loh. Jadi ya susah payah saya ya hanya dari Tuhan, kalau memang Tuhan memberkati. Dan dari situ luar biasanya lagi, saya bisa dapat cabang pusat yang ini, yang saya bisa berdiri. Itu dari COVID ini. Dari pandemi ya? Dari pandemi, Tuhan itu kayak mikir, kayak ngomong ya seakan-akan ya, saya udah mendapatkan visi dari Tuhan, loh di masa pandemi kok harus begini loh, gak masuk akal. Tapi Tuhan itu tetap cukupkan dan terjadilah saya sekarang ini. Malah ada headquarter ya? Iya betul, ada headquarter yang kita bisa bangun gitu loh. Gitu. Jadi kalau itu udah faktor di luar apa yang bisa kita kerjakan. Betul. Itu benar-benar Tuhan dari yang Tuhan itu yang turun tangan. Ini. Nah, sekarang balik lagi ya ke bagaimana menghandle orang-orang ini. Bagi saya kan yang mau saya tanya dua, gimana cara menghandle? Pertama itu adalah pegawai atau karyawan yang sebenarnya punya bargaining position tapi yang tidak mau berubah gitu. Seperti itu. Yang kedua tentang inventory. Seperti itu. Nah, kira-kira gimana untuk menghandle dua ini? Kalau karakter yang pertama misalnya orangnya tuh memang sulit, ada satu titik kita harus let go, harus berani let go. Jangan kita tidak berani let go, karena dia akan menghambat kita. Tapi kita ketemuin satu-satu. Tanya, kalian ini gimana? Dia kan juga tahu karakter kita gimana. Tapi kita juga ngomongnya sama mereka gimana. Pada saat mereka punya masalah, itu kita harus ada. Maksud saya gini ya, ketika gimana saya bisa mengambil hatinya mereka adalah pada saat mereka mengalami masalah. Di situ saya hadir. Saya juga ikut mendoakan mereka setiap masalah ini. Tapi tidak, hal ini nggak mungkin bisa dipraktekkan, mungkin beda-beda ya caranya, aplikasinya. Cuman di sini kan saya pekerjaannya personal touch dengan karyawan saya yang lama, karena saya juga lihat dedikasinya mereka pada perusahaan ini. Kalau nggak ada mereka, saya juga nggak ada. Jadi saya datengin satu-satu. Ketika ada masalah, saya iniin semua. Jadi di situ mereka mau gitu loh. Mereka paham. Mereka lihat konsisten saya, disiplin saya gimana. Mereka tahu apa yang saya kerjakan. Yang nggak bisa, mohon maaf, kamu akan mundur dengan harus let go gitu. Yang kedua tadi inventory. Kan ya ada sampo, ada apa, banget nih air atau apa, itu hal-hal yang kelihatan sih. Itu gimana? Bisnis kita kalau inventory itu kan cost yang paling besar. Mau nggak mau saya harus invest untuk sistem, ada perubahan sistem. Semua harus ada takaran, kita hitung semuanya. Karena dulu sebelumnya tuh sering terjadi kehilangan barang, di sistem itu juga pakai paper, saya harus pangkas gitu loh. Nah,
Computerized semua ini sekarang berarti ya? Harus. Itu nggak bisa. Saya juga sudah masuk di sistem online. Nggak mau kita harus invest di situ, ikut dengan perubahan itu. Kalau kita mau lebih besar, kalau cabangnya satu ya sudah. Tapi tetap harus bisa, karena stok inventory untuk bisnis kita selalu cukup besar loh. Macam-macam itu produk. Kehilangan itu juga bisa besar. Tapi di tempat saya, puji Tuhan, itu sudah sangat-sangat minim. Gitu. Nah, kira-kira toleransi berapa banyak untuk inventory itu? Kira-kira sampai segini itu masih, ya udahlah kita masih bisa toleransi, walaupun kalau bisa diminimalkan kan, tapi maksimal berapa kira-kira? Saya tuh kalau toleransi itu hanya 10%, maksimum hanya 15%. Gitu. Nggak bisa dari situ hitungannya kita sudah beda, karena saya detail sampai mili sampai gram. Nah itu gimana caranya kan? Sampo ini kan ada dalam satu miligram tiup itu kan. Apakah berapa itu kali? Yang susah. Mau nggak mau terbiasa. Jadi mereka dulu kan curhat ambil, nggak ada takaran timbangan. Mau nggak mau saya harus paksa, harus ada orang. Saya pakai satu orang resepsion saya ada atau kepala ininya harus bertanggung jawab terhadap stok. Dan kita timbang setiap hari sebelum pulang. Mereka harus timbang, nggak boleh pulang. Oh, jadi stok omnamnya tiap hari? Tiap hari, dan akhir bulan juga setelah globalan. Jadi saya disiplinkan di situ. Nah, itu yang saya waktu masuk datang, itu yang saya rubah. Yang saya rubah pertama, konflik iya, tapi saya tetap konsisten, saya lawan, pokoknya nggak bisa gitu loh. Saya kasih tahu, saya jelaskan ke manajernya, kenapa? Ini loh stok kehilangan kita. Jadi mereka dijelaskan gitu. Jadi sampai sampo pun harus tahu berapa pam. Kita udah lihat, oh satu pam kita timbangnya berapa. Berarti untuk wanita tuh berapa pam, untuk laki berapa pam gitu. Semuanya sudah tertakar, nggak bisa ngawur-ngawur. Kita hilang satu hari, loh kemana hilangnya? Langsung kelihatan. Kalau miss satu hari stok, kita nggak bisa. Lebih susah nanti kontrolnya. Betul, kontrolnya. Oke, menarik sekali ya, Ko ya. Tapi kita waktunya udah habis. Ya. Nah, tapi saya mau ada pertanyaan terakhir deh. Mungkin lebih ke arah Nia, gimana sih pesannya Nia sebagai orang yang sudah mengalami dan udah pengalaman lah ya untuk handle orang-orang ini. Gimana nih pesannya kalau ada anak-anak muda yang baru pulang nih dari luar negeri, wah masih dengan segala... Nggak harus dari luar negeri ya, dari studinya. Dari studinya gitu, anywhere lah ya, pokoknya merasa, aduh ini my company-nya, my parents nih kok seperti ini, nggak seperti ini, bla 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 bla. Mereka udah pingin melakukan perubahan gitu kan ya, seperti yang udah Nia lakukan. Sebagian Nia yang sudah melakukan dan pernah, udah ngalamin pengalaman lah ya. Kira-kira pesannya apa nih untuk anak-anak muda yang demikian? Untuk kalian-kalian yang barusan lulus atau yang baru mau mencari pekerjaan, dari orang tua juga, jangan pernah kalian berpikir semuanya itu ini ya apa-apa, tidak. Tapi mulailah berani dari nol dan konsisten. Dan juga sebagai orang tua juga berilah anak-anak itu kebebasan dan kasih kesempatan mereka untuk berbuat salah. Jangan takut untuk membuat mereka bikin salah selama masih ada kita. Dan sebagai anak pun harus punya tanggung jawab. Jangan sampai kita dikasih ini, kita cuma, oh ya sudah hilang begitu aja. Jangan. Tapi punyalah visi juga dalam pekerjaan dan juga sama Tuhan. Bawa dalam pekerjaan kalian. Apa yang kalian punya ini semua talenta hanya dari Tuhan dan pertanggungjawaban kalian pada Tuhan itu seperti apa. Itu sih pesan-pesan dari saya. Tuhan. Dan saya kalau boleh nyimpulkan, papanya Nia pasti sangat bangga gitu ya, dengan Nia ketika Nia sama saudara-saudaranya begitu masuk ternyata profesionalisme dan ada hasil dan bisa multiplikasi bisnisnya. Betul. Orang tua tuh kalau nggak ada hasil nggak bisa. Harus ada hasil. Namanya juga bisnis ya, Ko. Itu pengalaman kita bertiga berarti ya. Menghadapi pegawai senior ada beberapa tips and tricks gitu ya. Pegawai senior, pegawai lama, tadi saya sudah katakan ada mereka punya pengalaman, mereka punya loyalitas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membangun rasa hormat dan saling pengertian gitu. Jadi harus ada dua belah pihak. Yang pertama, kita bisa mengakui dulu, kita kasih kredit, kita kasih apresiasi dan hargai pengalaman dan pengetahuan dan loyalitas dari pegawai-pegawai yang senior. Kita juga bersikap terbuka dan kita sebagai anak muda kita mau belajar, pahami cara kerja bisnis dari sudut pandang mereka. Kita juga kasih ruang, sharing sama-sama, kita belajar sama-sama pengalaman, ide, kekhawatiran mereka dan sebagainya. Dan ini harus dikunci dengan satu yang namanya komunikasi yang terbuka dan transparan. Kita jalin komunikasi yang terbuka, jujur dari hati ke hati, visinya seperti apa, misinya seperti apa. Kita harus sampaikan kepada mereka tujuannya seperti apa untuk bisnis. Jangan otoriter, jangan one man show gitu ya. Dengarkan juga tanggapan mereka.
kita juga perlu memberikan training-training yang terkini gitu ya. Seperti apa? Apakah mereka harus belajar sistem, belajar cara manajemen, belajar salesmanship dan sebagainya gitu. Jadi mereka itu merasa dilibatkan, juga dihargai. Kasih kesempatan juga, kasih ruang untuk berkembang. Sekali lagi, training dan mengembangkan diri gitu ya. Kalau memang perlu ikut seminar, ikut training dan sebagainya, kita beasiswain juga. Berikan kesempatan juga untuk promosi berdasarkan kinerja, KPI, kompetensi. Kalau misalnya memang udah berprestasi, kasih satu apresiasi berupa kenaikan gaji atau tunjangan dan sebagainya. Libatkan juga dalam pengambilan keputusan. Jadi itu yang membuat mereka akhirnya, oh aku sekarang ternyata bosku yang lama atau bosku yang senior dengan bosku yang junior, aku ada satu aktualisasi diri, aku merasa dihargai. Juga kita harus tunjukkan kepemimpinan yang inspiratif dan aspiratif. Jadi tunjukkan teladan kepada mereka, tunjukkan contoh yang baik, bekerja keras, integritas, kita jangan cuma nyuruh-nyuruh doang, menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan, culture seperti apa. Kasih arahan yang jelas, yang konsisten, yang bisa diukur. Dan berikan penghargaan atas prestasi-prestasi. Pasti ini butuh waktu, butuh kerja keras, butuh kesabaran, butuh usaha. Tapi masing-masing dari pihak akan sama-sama mengerti, oh ternyata masing-masing dari pihak kelihatan kerja kerasnya, kelihatan niatnya, kelihatan usahanya untuk tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya perusahaan semakin berkembang. Dengan menerapkan tips-tips di sini, anak-anak muda dapat membangun kepercayaan, rasa hormat dari pegawai-pegawai lama, dan bersama-sama bergandengan tangan membawa bisnis, family bisnis ini ke arah yang lebih maju dan sukses. Demikian tips, Tuhan Yesus memberkati. Oke, so thank you so much Nia. Boleh bisa minta tolong mendoakan ya untuk setiap anak-anak. Anyone lah yang sedang mendengarkan. Ya, yang lagi struggle di family business, mungkin sama orang tuanya, tapi juga mungkin juga sama pegawai-pegawainya. Gitu, Nia, silakan bisa doakan. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada Engkau ya Tuhan untuk apa yang kami punya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengalami struggling ya Tuhan dalam pekerjaan dengan orang tua Tuhan. Bukakanlah hati orang tua ya Tuhan untuk mau Tuhan mengarahkan kami juga Tuhan. Dan juga sebagai anak-anak ya Tuhan, berikanlah kami juga hati yang berbesar untuk kepada orang tua mengerti, tidak sombong ya Tuhan, tidak hanya meminta-minta atau manja ya Tuhan, tapi berikanlah kami hikmat Tuhan sama pekerjaan kami hanya membawa pada Engkau ya Tuhan, pengharapan kami hanyalah Engkau ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, semuanya boleh hanya padamu ya Tuhan kami berikan ya Tuhan, dan kami juga berdoa ya Tuhan, jika ada pintu yang tertutup ya Tuhan, Engkau bukakan pintu-pintu yang lainnya Tuhan, dan juga jagalah hati kami untuk tidak sombong dengan apa yang kami punya, tidak mengandalkan kekuatan kami ya Tuhan, tetapi kami mengandalkan Engkau. Dan kami juga Tuhan berdoa ya Tuhan, untuk apa yang kami punya kami boleh kembalikan lagi pada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua doa kami hanya daripada Engkau. Amin. Amin. Saya percaya hikmat-hikmat yang dibagikan hari ini di Marketplace Wisdom pasti akan membuat Anda makin bersinar di Marketplace. Oke, so see you di next episode. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, share, komen iya, gitu ya. lupa. Kalau nggak like, share, komen nggak tutup kita. Betul. Dan kalau Anda ada mau tanya sesuatu atau Anda bisa kontak kami di Instagram @gmsbiskon. Oke, sekarang bisa tutup. See you di next episode. See you, God bless, bye-bye.